Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'i ta'illah alladhi amaddal insan bilisanin yatarajjamu bihi amma hawahu qalbuhu wa agalah wa yakshifu anhu sitrahu alladhi asdalahu atlaga bil haqqi magulah wa aujaba ala ibadil hajja wal umrata wassalah wassalatu wassalamu ala hamilil millah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Pemirsa Medik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Ramadan ke-6 ini kita dapat bertemu dalam acara kultum tausiah singkat yang mudah-mudahan tausiah ini dapat bermanfaat bagi semua pemirsa Medik TV, dan mudah-mudahan oleh Allah Ramadan ini kita diberikan kekuatan hingga bisa menyelesaikan Ramadan sebulan penuh, dan mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang hingga kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Medik TV rahimakumullah yang berbahagia. Di zaman sekarang ini banyak sekali umat Islam tanpa sadar, tanpa sengaja, bahkan ada yang sengaja yang melenceng dari syariat Islam, yang melenceng dari perintah Allah. Oleh karena itu, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Selama hayat masih di kandung badan, selama kita masih hidup, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertobat. Jangan kita berputus asa karena banyaknya dosa. Walaupun dosa kita setinggi gunung di daratan, sebanyak buih di lautan, selama kita mau bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, berhenti dari dosa, menangis, menyesal, berjanji kepada Allah, tidak mau lagi mengulangi perbuatan dosa kita, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang lalu, biarlah berlalu. Mari kita songsong masa depan kita dengan semangat taubat yang tinggi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Wahai pemirsa Medik TV, begitu pula saya sendiri yang bergelimang dengan dosa. Jangan kalian berputus asa dari ampunan Allah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, mumpung kita oleh Allah sekarang diberi umur, diberi kesehatan, ayo kita selalu memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada sesama sebelum malaikat maut. Sebelum malaikat maut mencabut nyawa kita. Sebab jika malaikat maut datang ke rumah kita, mencabut nyawa kita, kita meninggal dunia, maka handai tolan kita, sanak keluarga kita, teman-teman kita, kenalan kita, tetangga kita akan datang berbondong-bondong ke rumah kita, memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan kita. Tinggallah kita sendiri, dikubur sunyi dan sepi, tiada orang yang peduli, apalagi mau menemani. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tidak peduli kaya atau miskin, ganteng, cantik atau jelek, ustadz, pejabat atau penjahat, semuanya pasti mati. Kita hanya menunggu giliran kita, kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian saudara, kematian tidak perlu kita takuti karena itu adalah hal yang pasti. Yang perlu kita takuti ialah bekal apa yang akan kita bawa ketika kita mati nanti. Itu yang perlu kita takuti. Hei yang muda-muda, jangan kalian berkata, Ustadz saya masih muda, umur saya baru 17-18 tahun, berarti saya meninggal nanti umur 70 tahun Pak Ustadz. Kata siapa? Bayi dalam perut yang meninggal. Hei yang kaya-kaya, mungkin ada pemirsa Medik TV yang kaya, pejabat, kata orang Pontianak, kata orang kita duit tak berseri. Jangan kalian berkata, Pak Ustadz, saya orang paling kaya seketapang, saya orang paling kaya sekalbar Pak Ustadz. Ya, kalau saya sakit tinggal telepon dokter pribadi. Kalau saya sakit Pak Ustadz, saya tinggal berobat ke Amerika, ke Singapura, ke luar negeri Pak Ustadz. Saya diberi obat mahal, obat paten, saya sehat, panjang umur, tak mati-mati Pak Ustadz. Kata siapa? Dokter jak mati, Menteri Kesehatan aja mati, Presiden Soeharto yang paling kaya mati, apalagi kita saudara. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Yang artinya, dan seseorang tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Kita tidak tahu apakah besok kita masih sehat, apakah nanti subuh kita masih hidup. Betapa banyak mungkin ada orang tuanya, bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya, kawan akrabnya, tetangganya yang tahun lalu sama-sama lebaran ke rumah kita, tapi sekarang kemana mereka? Mereka meninggal dunia, masuk ke alam baka, dan kita semua pasti akan menyusulnya.
Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kata Allah. Dan seseorang tidak tahu di mana dia mati. Kita tak tahu mana kita mati. Jangan pula kita mengatakan ini Ustaz Syahrukan, dia sering ceramah di mana-mana, berarti dia meninggal pasti masuk surga. Belum tentu. Jangan pula kita berburuk sangka. Ada preman bertato bertindik, mabuk-mabukan narkoba, lalu kita bilang kau pasti mati masuk neraka. Belum tentu. Makanya banyak baca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik, yang artinya wahai Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku atas agama dan selalu taat beriman kepadamu. Bisa jadi oleh Allah si ustaz dibalik hatinya hingga jadi penjahat, si penjahat oleh Allah dibalik hatinya hingga menjadi ustaz. Allah Maha Kuasa. Hanya saja Nabi bersabda, apa kata Nabi? Matil mar'u ala ma'asya alaih, yang artinya seseorang mati menurut hobinya, seseorang mati menurut kesenangannya. Jadi kata Nabi, kita mati tergantung hobi kita. Kalau kita hobinya 5 waktu ke masjid, hobi kita baca Al-Quran, hobi kita bersedekah, hobi kita jalan-jalan pergi haji umrah ke Makkah, hobi kita beribadah, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tetapi sebaliknya, jika hobi kita, naudzubillah, hobi kita bukan ke masjid tapi ke diskotik. Hobi kita bukan nyumbang panti asuhan, tapi nyumbang panti pijat. Hobi kita memfitnah, mengadu domba, memprovokasi, menggosip. Hobi kita buka aurat, hobi kita bermaksiat, naudzubillah, dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, akan dilemparkan ke dalam api neraka. Oleh karena itu sekali lagi saudara-saudaraku, pemirsa Medik TV rahimakumullah, ayo, mumpung kita sekarang masih hidup, panjang umur, sehat walafiat, sekali lagi ayo kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan meminta maaf kepada sesama sebelum malaikat maut mencabut nyawa kita. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mudah-mudahan kita dapat bertemu di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.